menindaklanjuti pelayanan pemerintah desa khususnya Kabupaten Situbondo, Desa Pelian, Kecamatan Kapongan. Ya, sering kali saya dengar ataupun masyarakat Desa Pelian mendatangi kantor kami mengadukan tentang pelayanan dan tugas fungsi pokok seorang kepala desa, yang mana setiap melaporkan ataupun mengadukan tidak ada tanggapan, selalu membiarkan. Kebetulan ada kasus di Desa Pelian, adanya dugaan pemagaran paksa halaman milik orang, dan yang nantinya akan kami laporkan kepala desa ini karena tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pokok seorang kepala desa yang telah melanggar Permendagri pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kita aja bagaimana masyarakat menghendaki untuk pemerintahan desa yang baru, lepas saja. Kenapa harus dipakai kepala desa seperti itu? Selamat siang Pak Toh, hari ini. Siang. Jadi menindaklanjuti pelayanan pemerintah desa khususnya Kabupaten Situbondo. Ini berkaitan dengan pelayanan pemerintah desa Pelian, Kecamatan Kapongan. Iya. Ini gimana Pak Toh? Sering kali saya dengar ataupun masyarakat Desa Pelian mendatangi kantor kami mengadukan tentang pelayanan dan tugas fungsi pokok seorang kepala desa, yang mana setiap melaporkan ataupun mengadukan tidak ada tanggapan, selalu membiarkan. Kebetulan ada kasus di Desa Pelian, adanya dugaan pemagaran paksa halaman milik orang, dan juga ada peristiwa bencana pohon roboh yang menimpa salah satu warga di Desa Pelian, mengadukan juga kepada kepala desa, tapi tidak ada respon atau tanggapan. Jadi selalu dibiarkan oleh kepala desa ini di Desa Pelian, yang nantinya akan kami laporkan kepala desa ini karena tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pokok seorang kepala desa yang telah melanggar Permendagri pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Seperti itu. Artinya hal ini kan menimbulkan istilahnya warga kan disuruh polemik seperti itu. Iya, makanya rakyat yang akan diajak bersengketa, diterima aduannya seperti apa jalan keluar dan solusinya. Makanya saya bilang tadi, tugas dan fungsi pokok seorang kepala desa adalah satu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Itu yang harus diterapkan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, Permendagri nomor 26 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Itu yang harus ditegakkan oleh kepala desa. Jadi sebagai kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa, pembinaan kepada masyarakat desa, pemberdayaan, dan juga agar masyarakat desa itu menjadi desa yang swasembada, swakarya, dan swadaya. Ini yang harus diterapkan. Tapi akan kami laporkan karena terlalu sering masyarakat mengadu ke kantor kami kepada pemerintahan daerah setempat, akan harus ditindak tegas kepala desa ini dan kepada Komisi Pelayanan Publik akan saya laporkan ini. Katakanlah tidak ada respon baik atau istilahnya tidak ada tindakan dari pemerintah dalam hal ini Kades itu sendiri gitu loh. Iya. Nah, hal ini kan katakanlah misal Kades itu apakah bisa dikatakan Kades itu bungkam atau turunlah dari jabatan gitu loh. Gimana Pak? Seharusnya kalau terlalu banyak pelaporan masyarakat yang dibiarkan, entah dia membiarkan ataupun bungkam, itu memang suatu menyangkut kepada SDM ya. Tapi kalau seperti ini terus menyangkut pelayanan masyarakat, ya harus dicopot lah. Bagaimana masyarakat itu menghendaki masyarakat pemerintahan yang baru, yang bisa melayani masyarakat sesuai dengan janjinya dan fungsi pokok sebagai tugas dan pokok sebagai kepala desa, seperti itu. Artinya kalau tidak berfungsi sama sekali, ya copot jabatan. Ya aja, dilepaskan aja. Bagaimana masyarakat menghendaki untuk pemerintahan desa yang baru, lepas saja. Kenapa harus dipakai kepala desa seperti itu? Makanya tujuannya adanya kepala desa menginginkan masyarakat ini adanya kedamaian, ketertiban, pembinaan seperti itu. Kalau seperti ini
lepas-lepas dari kan ada rumah rembuk desa harusnya dimusyawarahkan, tahu-tahu dibiarkan, akhirnya pihak dari pengadu melaporkan ke lembaga berwenang lain, kepada pihak kepolisian, kepada pengadilan, akhirnya seperti ini. Artinya Berarti tidak punya leadership ya. tidak punya dia sebagai seorang pemimpin, tidak punya seperti itu. Oke, makasih Pak. Iya. Sebagai bentuk rasa syukur Haji Muhammad si Macan Putih Jawa Timur potong kambing. Hal ini dilakukannya karena pilihannya di pilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran menang sekali putaran. Alhamdulillah saya potong kambing udah selesai. Dan alhamdulillah saya sebagai putra Jawa Timur bersyukur atas kemenangan Prabowo Gibran. Rakyat semuanya ini adalah rakyatnya Prabowo. Bagi yang kalah, tidak apa-apa, legowo lah. Rakyat Indonesia bersatu. Rakyat Indonesia bersatu. Bersatu, bersatu dan bersatu. Allahu Akbar. Sebagai bentuk rasa syukur Haji Muhammad si Macan Putih Jawa Timur potong kambing. Hal ini dilakukannya karena pilihannya di pilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran menang sekali putaran. Yang sebelumnya Haji Muhammad dalam kampanye Senam Gemoy ikut memeriahkan dan juga berorasi untuk mengajak pilih Prabowo Gibran. Rabu, 13 Maret 2024. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News mengabarkan lebih dari sekedar berita. Alhamdulillah saya potong kambing udah selesai. Dan alhamdulillah saya sebagai putra Jawa Timur bersyukur atas kemenangan Prabowo Gibran. Alhamdulillah menang mutlak sudah. Jadi saya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Prabowo dan Gibran menjadi pimpinan yang amanah, menjadi pimpinan yang benar-benar merakyat bermasyarakat, menolong, membantu orang yang fakir, terutama orang-orang yang ada di pelosok, di Papua dan dimanapun. Itu jangan tebang pilih Pak Prabowo Gibran, harus benar-benar merakyat. Bagi yang kalah, tidak apa-apa, legowo lah. Kepada Bang Anies, ayo legowo. Kepada Bang Ganjar, ayo kita legowo. Bagaimanapun kita tetap satu rakyat Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu. Yang kalah sudah terimalah, yang kalah, yang menang ayolah. Jangan sombong yang menang. Kayak Prabowo Gibran jangan sombong, harus merendah hati demi rakyat Indonesia. Prabowo Gibran harus merakyat, semuanya ini adalah rakyatnya Prabowo. Rakyat Indonesia bersatu. Rakyat Indonesia bersatu. Bersatu, bersatu dan bersatu. Allahu Akbar.